Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Popiko Desilka, peserta Latsar CPNS Kabupaten Merangin tahun 2021, Angkatan 1 kelas C kelompok 4. Di video kali ini saya akan mereview kembali materi yang telah saya pelajari bersama Ibu Eti Fitriani pada agenda 1 berkenaan dengan analisis isu kontemporer. Di materi analisis isu kontemporer ini, saya mendapat materi yang pertama tentang pengertian isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai juga dengan masa sekarang. Sebagai contoh, yang sedang menjadi isu di negara kita yaitu pandemi COVID-19. Tentang pandemi COVID-19. Adapun poin yang kedua yaitu tentang contoh isu kontemporer. Ada beberapa contoh isu kontemporer yang telah saya pelajari sebelumnya. Yang pertama yaitu korupsi. Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan orang lain. Yang kedua yaitu narkoba. Narkoba merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Kemudian yang ketiga yaitu terorisme. Terorisme adalah suatu ancaman yang sangat serius di era global saat ini. Terorisme merupakan kekerasan terhadap penduduk sipil ataupun non-sipil untuk mencapai tujuan politik dalam skala yang berkecil dari perang. Yang keempat yaitu money laundering. Money laundering sering juga kita sebut dengan pencucian uang. Merupakan suatu perbuatan kejahatan yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana ataupun kejahatan sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Yang kelima ada proxy war. Proxy war merupakan istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Dan yang terakhir ada kejahatan mass communication. Kejahatan mass communication ini ada beberapa contohnya seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Bentuk-bentuk dari mass communication ini ada kejahatan kerah putih atau white cover crime, kemudian kejahatan tanpa korban atau crime without victim. Yang ketiga ada kejahatan terorganisir atau organized crime, dan yang terakhir ada kejahatan korporasi atau corporate crime. Itu ya Bapak Ibu. Poin ketiga yang telah saya pelajari yaitu teknik memilih dan menapis isu. Ada dua teknik memilih dan menapis isu. Yang pertama yaitu teknik APKL. Di sana sudah ada contoh tabel analisis APKL, di mana A itu kepanjangan dari aktual, P adalah problematik, K itu halayak, dan L adalah layak. Kita memilih isu, membandingkan beberapa isu dengan kriteria ini, apakah semuanya memenuhi syarat atau tidak, dan kemudian kita kerucutkan isu mana yang akan kita pilih. Yang kedua yaitu teknik USG, di mana U adalah urgensi, seberapa mendesaknya isu harus dibahas. Kemudian S adalah seriousness, di mana seberapa seriuskah materi atau
isu itu harus dibahas. Dan yang ketiga adalah grow, di mana seberapa besar kemungkinan memburuknya jika tidak ditangani sesegera mungkin. Di video sudah diberikan contoh matrik USG 4 kasus atau 4 isu. Poin ketiga yaitu teknik analisis isu. Ada beberapa teknik analisis isu. Yang pertama yaitu mind map. Yang kedua itu fishbone diagram. Dan yang ketiga itu analisis SWOT. Di samping sudah diberikan juga atau disertakan juga gambar bentuk dari teknik-teknik analisis isu itu. Adapun poin yang terakhir yaitu tentang rekomendasi penyelesaian isu. Dalam tahap ini kita cari alternatif penyelesaian dari masalah ataupun penyebab isu tersebut. Kemudian kita perjelas pada setiap tahapan dari setiap alternatif penyelesaian tersebut. Di bawah ini merupakan contoh tabel alternatif penyelesaian isu. Jadi kita tuliskan alternatif penyelesaiannya apa, kemudian tahap dari setiap alternatifnya apa saja, kemudian hasil yang diharapkan, dan juga para pihak yang mendapat hasil. Baiklah, itu saja review singkat dari saya berkenaan dengan materi analisis isu kontemporer yang telah saya pelajari sebelumnya. Semoga learning journal ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi banyak orang. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.